Kita masuk hadis kedua. Urutan 443 dari awal kita belajar dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya'i ila syatril lail, thumma aqbala biwajhihi ba'da ma shalla, faqala shalla an-nasu wa raqadu, wa lam tazalu fi salatin mundu intadhartumuha." Bahwa satu malam Rasulullah SAW menunda sholat isya sampai pertengahan malam. Kemudian setelah sholat beliau menghadap wajahnya kepada para sahabat seraya bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah sholat dan tidur, sedangkan kalian senantiasa dalam sholat sejak kalian menunggunya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bolehnya menerlambatkan sholat isya sampai ke pertengahan malam. Karena isya waktunya sampai menjelang subuh kan gitu. Tetapi perlu digarisbawahi ini bukan menjadi sebuah kebiasaan. Anda kalau mau jalankan sunnah ini sekali saja. Ini dalam riwayat ini pada satu malam pernah Nabi SAW melakukan itu. Ingin menunjukkan sebuah hukum kepada para sahabat dan juga sampai kepada kita umatnya. Ya, bahwasanya boleh menerlambatkan sholat isya. Ya, karena waktu malam panjang. Maka ini hukum syar'i. Makanya dikatakan boleh, tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian yang kedua, keutamaan menunggu sholat. Yang merupakan judul dalam bab kita ini. Anjuran menunggu sholat setelah sholat gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan, ada orang-orang, beliau mengatakannya, Sallan nasu waraqadu. Ada orang yang sudah sholat duluan. Dan mereka tidur. Lalu Nabi SAW berkata kepada sahabat yang nunggu Nabi. Tetap nunggu di masjid. Jadi Nabi SAW nggak keluar nih. Udah azan isya tapi Nabi nggak keluar. Sahabat di situ nunggu sampai seperdua malam, pertengahan malam. Baru Nabi SAW keluar. Baru diiqamahkan isya. Waktunya cukup lama. Ya. Pertengahan malam itu kalau kita mungkin sekarang jam 11, jam 12 ya, malam gitu. Kalau kita misalnya isyaknya jam 7:30, ya kemungkinan besar jam-jam begitu. Jam 11, jam 12 malam. Jadi kalau kita ambil kurang lebih lah 3-4 jam ya, menunggu antara azan dan iqamah. Dan Nabi SAW berkata setelah sholat, orang-orang sudah sholat duluan di awal waktu dan mereka tidur. Tapi kalian, kata Nabi SAW, walam tazaru fi salatin mundun tadartumuha. Intadhartumuha. Kalian terus dicatat pahala sholat ini. Selama kalian menunggu sholat tadi itu. Karena menunggu sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Ini keutamaan menunggu sholat. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran. Ya. Kalau hadis ini lebih khusus lagi. Kalau hadis dari sebelumnya antara duhur dengan asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Kalau ini lebih khusus lagi. Maksudnya antara azan iqamah saja selama orang masuk ke masjid. Sholat qobliyah misalnya. Dan antara azan iqamah ada jeda waktu. Dia masih menunggu, dia isi dengan doa segala macam. Ini juga dicatat mendapatkan pahala sholat. Dan ini karunia Allah SWT yang luar biasa teman-teman. Ya, berarti ada penekanan untuk datang di awal waktu. Dan kita ambil ini mutiara yang ketiga dari hadis. Ya. Pelajaran pertama atau mutiara pertama tadi adalah bolehnya menerlambatkan sholat isya sampai pertengahan malam. Dan ini hanya dilakukan sekali, 2 kali dalam hidup kita. Jangan jadi sebuah habit. Karena ini Nabi SAW juga lakukan sekali. Selebihnya Nabi SAW kerjakan di awal waktu. Yang kedua tadi adalah keutamaan menunggu sholat dengan sholat yang setelahnya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil adalah keutamaan atau mendapatkan pahala sholat tadi itu walaupun hanya antara azan dan iqamah. Dan di sini ada keutamaan seseorang ya, yang menunggu ya, antara sholat, antara azan sama iqamah itu.
Dan kemudian kita ambil juga mutiara yang terakhir dari hadis ini adalah anjuran untuk memberikan jeda waktu antara azan dan iqamah, tidak terburu-buru. Karena memang ini jeda waktu yang kita sholat qobliyah, jemaah juga pada mau sholat qobliyah, waktu mustajab doa gitu kan. Ada sebuah masjid yang saya biasa sholat di situ, ya, tidak jauh dari rumah. Masya Allah, tabarakallah. Durasi antara sholat ke sholat itu tidak pernah kurang antara 10 sampai 12 bahkan 15 menit. Syaitan teman-teman sekalian seringkali membuat ini seperti waktu yang panjang sekali. Padahal Anda kalau masuk ke restoran, Anda masuk ke satu toko, kalau misalnya Anda lagi pengen beli ya pakaian yang Anda suka misalnya, maka kalau misalnya pegawai restoran mengatakan karena makanan favorit Anda akan disiapkan, dia mengatakan ini makanan ini khusus kita butuh 10 sampai 15 menit. Anda akan mengatakan tidak masalah. Atau Anda mau beli baju, lalu orangnya mengatakan saya butuh 10-15 menit, saya akan cek di gudang. Anda akan mengatakan iya karena baju kesukaan Anda. Kenapa teman-teman kalau masuk masjid Anda bisa dapat keutamaan sholat qobliyah dengan tuma'nina, Anda bisa dapat waktu mustajab antara azan dan iqamah, lalu Anda sia-siakan itu. Kenapa buru-buru iqamah? Kenapa durasinya cuma 2 menit? Atau ada orang kadang-kadang dia muadzin. Sementara dia selesai azan, mungkin orang masih baru keluar dari rumahnya. Dia sholat sunnah qobliyah, kadang-kadang bahkan sholat sunnah qobliyahnya cuma 2 rakaat. Misalnya duhur kan dianjurkan 4 rakaat sebelum duhur ya. Tapi dia sholat 2 rakaat saja. Begitu selesai, langsung dia iqamah. Jadi orang yang lain baru datang aja belum sempat sholat qobliyah. Padahal kalau dia biarkan, muadzin berikan jeda kesempatan, imam berikan jeda kesempatan. Dia juga termasuk bisa, kalau dia niatkan memang memberikan kesempatan jemaah, dia panen pahala sholat mereka. Kan begitu. Nah ini juga harus dijadikan sebagai sebuah pelajaran penting. Yang terakhir teman-teman sekalian yang kita bahas ya, adalah hadis 444 dari awal kita belajar. Nah, ini hadis ketiga dalam bahasan kita ini. Dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna hadhihi al-ayah" Sajdah ayat 16, "Tatajafa junuhum 'anil madaji' nazalat fi intidhari as-salati allati tud'a al-'atamah." Bahwasanya ayat ini yang artinya lambung-lambung mereka menjauhi tempat tidur, As-Sajdah ayat 16, turun berkaitan dengan menunggu sholat yang dikenal dengan sholat Isya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Ya, ada gharib tambahannya, tapi Syekh Albani mengatakan sahih. Baik teman-teman, coba saya ajak teman-teman untuk membuka surah Sajdah ayat 16. Ya. Kita lihat seperti apa janji Allah Azza wa Jal di dalam surah ini. Dan bagi teman-teman yang jadi imam di masjid subuh tadi, Jumat, dianjurkan Nabi SAW sunnahnya membaca surah Sajdah ya, di rakaat pertama dan di rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Ya. Kalau Anda merasa kepanjangan, Anda bisa baca surah Sajdah dibagi 2 insya Allah. Yang penting sudah melewati ayat perintah sujudnya, Anda sujud, kemudian Anda bangun menambah 2-3 ayat, lalu kemudian Anda ruku rakaat pertama, lalu sisanya Anda baca di rakaat kedua ya. Surah Sajdah ini yang tepatnya surah nomor 32 ya. Di ayat 16-nya, atau kita mulai dari ayat 15 ya, tepatnya ayat tentang sujudnya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidak sombong. Nah teman-teman perhatikan ya, bagi yang buka aplikasi Al-Qur'annya, di akhir potongan ayat 15 ini la yastakbirun, ada seperti tanda mihrab ya di situ.
Atau saya tidak tahu di aplikasi Anda seperti apa, tapi umumnya sekarang itu ada tanda. Itu maksudnya disuruh sujud, anjuran untuk sujud. Dan ini ada sebuah hadis yang mulia juga kata Nabi SAW, bila seseorang membaca ayat sujud kemudian dia sujud, maka syaitan di sebelahnya akan menangis sambil mengatakan, dia diperintahkan sujud, maka dia sujud dan dia selamat, sementara aku diperintahkan sujud, aku tidak sujud, maka aku celaka. Ya. Atau kama qala Nabi SAW. Intinya teman-teman ini anjuran, dan ini surah dianjurkan baca bagi imam di subuh hari Jumat. Nabi SAW sering membaca ini, kemudian sujud di ayat 15, setelah sujud, kemudian bangun dari sujud, melanjutkan 1-2 ayat baru ruku. Ya. Kalau memang Anda merasa kepanjangan. Kalau Anda ingin sempurnakan sunnah Nabi SAW, Anda baca ke-30 ayat surah sajadah ini. Setelah di rakaat pertama, rakaat kedua Anda baca surah Al-Insan. Baik, siapa yang Allah Subhanahu wa taala puji di ayat 15 ini? Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami. Allah pastikan mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang apabila mereka diberikan peringatan dengan ayat-ayat kami, mereka langsung sujud. Lalu mereka bertasbih dan mereka tidak sombong. Peringatan apapun yang Allah berikan, mereka langsung terima. Dia buat salah, diingatkan ini nggak boleh, lo haram. Lalu dia berhenti langsung. Gitu ya. Nah, Allah sebutkan ciri mereka. Siapa ini yang mudah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dengan ayat-ayat Allah, yang mudah untuk bisa sujud memohon ampun kepada Allah. Yaitu ayat 16-nya, ya, yang sedang kita bahas ini. Tatajafa junubum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Ya, takut tidak diterima, ya, maka dia berhati-hati dan berharap Allah terima. Kita harus ada di antara kedua itu, khauf dan roja, ya. Serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Ini ciri mereka. Orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat Allah itu, ya, seperti itu. Mereka jauh lambungnya dari tempat tidur. Ayat ini menurut hadis Anas bin Malik turun bagi orang yang, ya, berkaitan dengan menunggu sholat yang dikenal dengan sholat Isya. Jadi maghrib ke Isya. Supaya Isya nggak kelewatan, dia nunggu. Turun di sini. Ya. Ada juga sebagian ulama yang memaknakan ini adalah di sholat tahajud. Ya. Tapi hadis Anas ini menjelaskan dia adalah menunggu sholat Isya. Perhatikan, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang seperti ini. Menunggu sholat dengan sholat setelahnya. Kalau ini hadits ini jelas menyatakan maghrib ke Isya. Jadi dia tunggu Isyanya supaya Isyanya nggak kelewatan. Atau kalau kita hubungkan dengan riwayat sebelumnya, riwayat kedua dalam bab kita ini, yaitu yang seperti Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat yang setelah azan Isya di satu malam, Nabi SAW tidak langsung keluar untuk iqamah. Tapi beliau keluar di pertengahan malam untuk mengimami sholat. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya ada orang yang sudah sholat di awal waktu, kemudian mereka tidur. Sementara kalian, ya, menunggu, maka kalian terus dicatat sholat, ya, sampai diiqamahkan atau sampai selesai sholat ini. Apa sih yang Allah janjikan? Ayat 17-nya. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Nanti masuk surga, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kejutan-kejutan, ya, dari sesuatu nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan buat mereka. Jadi jelas, ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat 18, kita coba baca beberapa ayat dulu supaya nyambung, ya. Keutamaan yang kita dapat, kata Allah SWT, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Mereka tidak akan sama. Nggak mungkin bisa orang fasik mengerjakan ibadah sehebat orang-orang beriman. Orang beriman pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ayat 19 ya, lanjutannya, ammal ladina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang beriman dengan ayat-ayat ini, mereka mengamalkan dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan.
Lalu kemudian ayat 20-nya, wa ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang fasik, malas ibadah, ahli maksiat, naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita ya, dan memaafkan masa-masa lalu untuk bagi para pelakunya. Adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Na'udzubika min jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, maka mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan oleh para malaikat kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Kemudian ayat 21-nya. Nah, ini Anda ambil pelajaran di sini. Setiap kali ada peringatan, peringatan datang. Ya. Walaupun kecil, itu berarti peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang di ayat 21-nya, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, maksudnya di dunia, sebelum azab yang besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi cobaan-cobaan itu datang. Makanya sebagian salaf mengatakan, aku tahu aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap pasangan hidupku, perubahan sikap tungganganku. Zaman dulu mereka pakai unta, kuda, keledai, dan juga tikus yang ada dalam rumahku. Begitu mereka bermuhasabah. Lalu kemudian kita tutup dengan ayat 22 teman-teman. Kata Allah SWT, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَكِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya. Sekarang Anda sekarang sudah dengar firman Allah SWT. Sudah dengar hadits Nabi SAW. Kemudian dia berpaling darinya. Gak penting. Udah tahu. Tapi gak diamalkan. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, ini yang kita bahas teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita. Semoga insya Allah bisa diambil pelajaran dari semua apa yang kita ambil pelajaran ini atau yang sudah kita pelajari. Dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan dan menyatukan kita semua sebagaimana di majlis ini di dunia. Allah satukan juga kita di surga Firdausnya tanpa hisab. Semoga semua yang punya hajat dunia dan akhirat dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang masih dalam maksiat dimudahkan untuk meninggalkannya, dan semua yang punya hajat apapun, ya. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan biidznillah taala. Teman-teman di YouTube agar selalu subscribe, like, dan juga jangan lupa loncengnya supaya Anda selalu bertawun bersama kami dalam kebaikan, dan dukung sekali lagi selalu saya ingatkan ini channel-channel yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah supaya Anda dapat pahala para ustadz-ustadz dan para dai kita. Dan saya juga ingin dapat pahala bersama Anda tentunya. Kemudian bagi teman-teman di Instagram dan Facebook juga jangan selalu lupa untuk follow. Semoga bisa masuk dalam pahala bertawun atau bekerja sama dalam kebaikan insyaAllah. Kalau benar pasti dari Allah. Pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.